wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan kurnianya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang agung. Nikmat Allah begitu banyaknya, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kehidupan kita kepada cahaya iman, cahaya Islam. Tidak ada jalan keselamatan dan kebahagiaan melainkan apabila kita mengikuti tuntunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang tidak bisa kita menghitung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam Al-Qur'an Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung. Apa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam dengan keindahan. Keindahan alam menunjukkan keindahan Sang Pencipta. Bagaimana tidak? Tatkala kita melihat gunung, Masya Allah, gunung tersebut begitu kuatnya, tanpa ada pasak, tidak bergerak. Tatkala kita melihat matahari, kita pun disinari dengan sinar matahari, cahaya yang mulia. Tatkala kita melihat laut, laut itu begitu luasnya. Bahkan kalau kita lihat lautan itu lebih luas dibandingkan daratan. Di laut itu banyak nikmat Allah, banyak ikan-ikannya, banyak isinya. Di laut itu orang bisa menikmati, orang bisa hidup, nelayan bisa hidup. Bila kita perhatikan sungai-sungai, contohnya danau yang ada di negeri kita ini, danau yang ada di Sumbar, di danau meninjau, Masya Allah, nikmat. Sejuknya pemandangan kita melihat. Kemudian kita lihat lagi danau di atas, danau di bawah. Ini juga semakin sejuk, menambah kagum kita kepada Sang Khalik, kepada yang menciptakannya. Kita lihat lagi danau yang saya berada sekarang ini adalah Danau Singkara. Ini juga danau yang sangat sejuk. Banyak orang berdatang ke sini menikmati keindahan alam. Sebagai seorang muslim, kita bukan hanya menikmati keindahan alam ini saja, tapi juga kita mengagumi Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa manusia membuat danau seperti ini? Mana bisa? Walaupun ada danau buatan, tetapi tidak sebagaimana yang Allah telah ciptakan. Di negeri kita ini, negeri yang subur, makmur, dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Semua ini mengingatkan kepada nikmat Allah yang besar, mengingatkan kita kepada firman-Nya di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at.
tidaklah mereka memperhatikan bagaimana langit itu tinggikan. Masya Allah. Langit itu tidak ada tiang, tapi dia bisa berdiri kokoh. Kalau kita membangun rumah, rumah itu tidak akan bisa tegak dan tidak akan bisa berdiri kecuali dengan ada tiang. Wa ilal samai kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan kepada bumi, pada bukit. Bagaimana bukit itu ditinggikan. Gunung-gunung ditegakkan tanpa ada pasak, tanpa ada tiang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihat kepada bumi yang luas. Bagaimana bumi itu hamparnya, terbentang luas. Semuanya ini kaum muslimin patut kita tadabburkan. Patut kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan alam ini dengan segala keindahannya. Orang yang bisa memahami adalah orang yang mampu mentadabburkan alam ini. Akan semakin bertambah iman seorang jikalau dia mentadabburkan. Tapi kalau hanya dia menikmati saja sebuah hiburan, ada orang yang menikmati pemandangan sebuah hiburan saja tanpa dia menghubungkan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, maka ia tidak akan merasakan nikmatnya keindahan alam tersebut. Nikmatnya keindahan alam ini akan membawa seseorang kepada hubbullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Sang Khaliknya, cinta kepada dunia, cinta kepada Islam dan muslimin. Alhamdulillah negeri kita ini negeri yang banyak pariwisatanya. Banyak sekali. Kalau kita manfaatkan pariwisata kita ini sebagai upaya kita untuk mensyukuri nikmat Allah, Masya Allah. Jadi merupakan sebagai wujud nyata kita sebagai seorang mukmin. Tapi kadang-kadang sayang sebagai manusia hanya menikmati pemandangan, menikmati pariwisata, sebuah hiburan saja, melepaskan kelelahan. Hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu, tidak banyak faedahnya, tidak banyak nilai ibadah. Sementara kita disuruh untuk mentadabbur alam, mentadabbur Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang telah menciptakan bumi yang indah ini. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, selagi kita menghimbau, camkanlah, pandailah kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita sekarang ini sudah masih punya mata, maka lihatlah nikmat dengan kacamata iman. Jika kita sekarang masih punya pendengar yang benar, maka dengarkanlah nikmat Allah ini dengan pendengaran yang penuh dengan keimanan. Berjalanlah kita di muka bumi ini dalam upaya kita mensyukuri nikmat Allah. Maka pada kesempatan ini juga sekolah-sekolah agama yang berusaha untuk menerapkan nikmat Allah, mengadakan tadabbur, menikmati keindahan alam, siswa-siswanya menikmati keindahan alam sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekiranya kita tidak bersyukur terhadap indahnya alam ini, maka nikmat Allah itu tidak akan terasa bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang tahu akan pentingnya nikmat Allah tersebut, tahu arti pentingnya. Sebagaimana juga orang yang sakit, orang yang tidak pernah sakit, dia juga tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat. Untuk melihat sesuatu itu, maka lihatlah dengan lawannya. Apabila kita ingin merasakan nikmatnya kuat, coba rasakan bagaimana kondisi badan kita ketika itu dalam keadaan lemah. Apabila kita ketika sakit, ingin merasakan bagaimana sakit, nikmatnya sehat, dan
pedihnya sakit, coba rasakan sakit. Merasakan suatu itu dengan lawannya. Seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan ketika dia mendapatkan nikmat Allah, baik nikmat itu dirasakannya oleh lisannya, oleh lidahnya, nikmat makanan umpamanya, nikmat pemandangan, dia mengucapkan subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Dia pun berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia engkau ciptakan ini. Dia mampu mengambil pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah seorang mukmin tadi. Kalau yang mampu mengambil ibrah dari nikmat Allah, maka jadilah dia mukmin yang benar, mukmin yang selalu mentadabbur, sehingga dengan tadaburnya ini semakin hari imannya semakin bertambah. Demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita saling berikan nikmat oleh Allah dan jauhkan dari musibah, kepada bala, hal-hal yang kita sama sekali tidak menginginkannya. Akhir aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.